Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya yang kami muliakan, dan yang kami muliakan juga para pengurus DKM, wabil khusus Bapak Haji Rusdianto, dari baca sekilas ke Bapak, panitia salat tarawih Masjid Al-Hijrah, yang semua kita semua dirahmati Allah. Pertama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah, karena sampai pada saat ini, saat yang malam ke-12, sampai saat yang malam yang ke-12, insya Allah kita besok melaksanakan puasa yang ke-12. Artinya 11 hari Ramadan sudah kita lewati. Mudah-mudahan puasa kita, rangkaian ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Ramadan ini lebih baik dari tahun lalu. Ramadan yang akan datang lebih baik dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah berada di malam yang ke-12, artinya sebentar lagi kita akan memasuki malam. Betul. Maksud saya malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran. Ramadan ini banyak sebutannya Bapak Ibu. Ada disebut Syahrul Ramadan, ada disebut Syahrul Siyam, ada disebut Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah. Dan yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah Syahrul Quran. Allah ketika menurunkan perintah berpuasa yang Allah turunkan pada bulan Rajab tahun kedua, diwajibkan juga kepada kita selain berpuasa, Allah menurunkan Al-Quran. Karena rangkaian ayat-ayat puasa itu bukan hanya di ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Surat yang berbicara tentang puasa sampai dengan ayat yang ke-187. Di tengah atau di antara ayat-ayat yang berpuasa ini, Allah juga menginformasikan kepada kita bahwa di Ramadan ini tidak hanya diwajibkan berpuasa, tetapi Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Mulianya bulan Ramadan bukan karena puasa, karena ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah belum menyebut kapan. Ayat berikutnya baru disebutkan ayyaman ma'dudat, beberapa hari, tidak 1 tahun, tidak juga 11 bulan, beberapa hari. Yang mana beberapa harinya itu?
Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Dan di Ramadan itu pula Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini melalui dua proses. Proses yang pertama Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama, yang dibawa langsung oleh Malaikat Jibril, yang diturunkan pada malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Tetapi kemudian Allah menurunkan dari Baitul Izzah pada Rasulullah melalui Malaikat Jibril bertahap selama kurang lebih 20 tahun, 2 bulan, 22 hari. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Itu rasanya kita sudah tahu ya Pak ya. Sudah tahu kita. Quran turun dari Ramadan, Quran turun secara bertahap. Sudah tahu kita. Itu sekedar pengetahuan, sekedar teori. Apakah hanya sampai di teori saja? Kalau kita hanya berbicara sampai teori saja, nanti orang bilang itu cuma teori. Lalu apa? Kalau sudah kita tahu bahwa Quran itu turun di bulan Ramadan dan sekarang mushaf itu berada di tengah-tengah kita, apa aplikasi kita terhadap Quran yang Allah turunkan itu, yang merupakan sebuah karunia yang terbesar bagi manusia, karena itu adalah sebagai petunjuk hidup yang membawa kebahagiaan dunia sampai akhirat. Apa aplikasi kita? Apakah hanya sekedar tahu saja? Tentu tidak. Para ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, berijtihad, berusaha mencari cara, mencari metode bagaimana supaya umat muslim ini mengetahui, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ini. Beliau mencari cara bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya ulama kita yang disebut dengan nama Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyusun sebuah tahap yang paling dasar yang harus kita laksanakan untuk mengaplikasikan Al-Quran. Untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran adalah yang pertama, tilawah Bapak Ibu. Walaupun ayat yang pertama turun di Ghairah berbunyi Iqra, bacalah di sini tidak menunjukkan objek apa yang dibaca. Sehingga para ulama tafsir mengatakan kaidah bahwa ketika sebuah kalimat tidak menunjuk sebagai sebuah objek, maka objeknya adalah umum. Apapun yang kita baca, apakah itu kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya, itu kewajiban kita untuk membaca dengan mengaplikan perintah Allah. Iqra, baca, ketahui lingkungan kita, ketahui perkembangan politik kita, ketahui perkembangan ekonomi kita seperti apa. Kita sebagai muslim yang mayoritas harus mendominasi ekonomi di Indonesia. Jangan kita terus menjadi objek ekonomi orang-orang asing. Iqra. Kecuali Iqra, Allah juga memerintahkan utlu ma uhiya ilaika kitabak. Bacalah yang aku turunkan kepadamu. Rasulullah suruh membaca. Rasulullah saja sebagai utusan Allah diminta untuk membaca. Apatah lagi kita sebagai umatnya
Bacalah. Oleh karena itu langkah pertama dan langkah paling dasar ini adalah marilah kita belajar membaca dan memperbaiki bacaan. Belajar membaca dan memperbaiki bacaan. Kenapa kita harus memperbaiki bacaan? Karena ayat-ayat yang kita baca itu mempunyai hak. Mempunyai hak sesuai yang malaikat Jibril ucapkan, Rasulullah ucapkan, sahabat ucapkan, tabi'in ucapkan sampai kepada kita. Itulah ucapannya seperti itu. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah ayat keliru, walaupun satu huruf saja itu sudah bisa berubah makna. Seperti contoh misalnya ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Betul salah? Wa qulu qawlan syadida. Kelihatannya fasih, kelihatannya hurufnya jelas, tetapi keliru, Pak. Bukan qawlan syadida, qawlan sadida dengan huruf sin. Berbeda bunyi huruf sin dan huruf besar saja sudah berbeda makna. Kalau kita diberintahkan dengan ulu qawlan sadida, bicaralah kamu dengan pembicaraan yang kasar. Karena sadida bermakna kasar. Bukan itu kita diperintahkan, tapi kita diperintahkan qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut, sopan santun, menunjukkan sebagai sebuah umat Rasulullah SAW. Perbaiki bacaan kita. Tidak usah malu, tidak usah kecil hati. Kalau kita sudah usia 50, saya pun belajar di usia 50, Pak. Menjelang pensiun saya baru belajar. Saya sedang belajar di depan Bapak Ibu sekalian. Belajar menyampaikan. Karena kewajiban kita setelah di tahap awal memperbaiki bacaan, kemudian memperbanyak bacaan, kemudian memahami apa yang kita baca, mengamalkan bacaan yang kita baca setiap hari, dan kemudian kewajiban kita yang terakhir adalah mendakwahkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kalau dulu ketika aktif saya menyampaikan itu undang-undang keuangan, undang-undang barang, undang-undang pengelolaan barang. Setelah pensiun saya mau belajar Al-Quran. Karena saya lihat bahwa kewajiban seorang muslim adalah yang pertama belajar membaca dan mempelajari, memperbaiki bacaan. Kemudian setelah bisa membaca dengan bacaan yang benar sesuai makharijul huruf dan sesuai dengan tajwidnya, maka kita paham. Kita paham. Juga kita perbanyak baca Al-Quran itu. Apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah bertadarus Pak dengan malaikat Jibril dan Saudara Marodun. Beliau khatam satu kali dengan malaikat Jibril. Bahkan ketika mendekati wafatnya beliau sempat 2 kali menghatamkan bertadarus dengan malaikat Jibril. Oleh karena itu kita minimal satu Ramadan ini kita khatam 1 kali. Perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itulah, bacaan Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Kondisi kiamat, Pak, kondisi di hari kiamat itu sangat menegangkan. Belum di azab kubur, kita selamat di azab kubur, menuju pada mahsyar. Di Arafah kita menunggu beribu tahun. Dalam kondisi itu tidak ada pertolongan satupun, dan kita tidak mungkin menolong dan minta tolong kepada siapapun kecuali syafaatul uzma dari Rasulullah dan syafaat puasa yang kita lakukan. Puasa
syafaat dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Minimal kita hantamkan satu kali satu bulan. Mudah Pak cara menghatam. Jumlah ayat Al-Quran 30 juz. Puasa ini persis 30 hari. Jadi satu hari itu 1 juz. Untuk memudahkan kita membaca yang 1 juz itu, dalam 5 kali sholat 5 waktu itu kita bagi Pak. 1 juz itu adalah 10 lembar. 10 lembar artinya 20 halaman. 20 halaman dibagi 5 berapa? 4. Kalau 4 kita bagi, sebelum subuh 2 lembar, sesudah subuh 2 lembar, sebelum zuhur 2 lembar, sesudah zuhur 2 lembar. Terus seperti itu sampai isya selesai Pak. 1 juz itu 1 hari, besoknya begitu. Hanya saja kita mesti istiqomah. Masalahnya sekarang ini hambatannya adalah yang kita pegang itu, yang sering kita pegang itu bukan Al-Quran. Apa? HP. Saya bawa HP. Makanya bagaimana untuk mensiasati supaya HP yang kita pegang itu tidak melulu apa? Iklan, tidak melulu apa? Medsos yang lain, tidak melulu yang lain. Kita siasati, kita bergabung dengan mikro di medsos. Yang muncul itu nantinya bacaan Al-Quran. Terus terang saya banyak belajar dari HP. Sekarang mudah Pak. Kita mencari ayat ada aplikasi. Kita mau membaca tafsir ada tafsir Ibnu Katsir. Kita mau gampang Pak sekarang. Kita mau memperbaiki bacaan, apakah bacaan saya betul atau salah, kita putar muratali HP. Gampang Pak. Hanya saja persoalannya adalah kemauan. Tergantung kemauan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk memaksa kemauan kita catat Pak itu. Apakah di dinding tempat tidur, apakah di dinding. Al-Quran akan memberikan syafaat yaumil qiyamah yang tidak ada pertolongan satu pun di hari kiamat nanti. Itu kita tulis Pak. Insya Allah dengan begitu kita akan bersama ketemu sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.